Sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang membuat orang-orang biasa menjadi luar biasa, bukan orang luar biasa menjadi biasa. Bahkan banyak orang-orang yang tadinya sadar disekolahkan menjadi tidak sadar karena diajarkan oleh guru yang tidak sadar. Saya berulang kali sering mengatakan, mohon maaf ya, saya ini asesor. Saya tanya guru-guru IPA, air mendidih pada suhu berapa derajat? Semua jawabannya 100 derajat. Saya tanya, Anda pernah mengukur? Belum pernah. Gampang, ambil termometer, ukur ketika air mendidih. Di Bandung air sudah mendidih walaupun suhunya baru 85 derajat Celcius. Kenapa? Tekanan udara di Bandung kurang dari 1 atmosfer, hanya 69 cm Hg. Guru menyampaikan pada siswa, air mendidih itu 100 derajat. Karena dia membaca buku yang dibaca terjemahan dari Amerika, dari Eropa. Di sana tekanan udara 1 atmosfer, air baru mendidih 100 derajat. Di Bandung mantek itu. Saya tanya lagi guru, mohon maaf, air menguap pada suhu berapa derajat? Sama jawabannya. Seluruh Indonesia jawabannya sama, menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Saya tanya, tadi pagi kalian nyuci nggak? Nyuci, Pak. Terus taruh di mana? Ya dijemur. Berapa kira-kira suhu di jemuran? Kan suhu di jemuran suhu lingkungan, paling 23 derajat, 26 derajat, paling tinggi di Bandung 31 derajat sekarang musim panas. Nyampe nggak 100 derajat? Tapi menguap gak air? Buktinya kamu pulang dari sekolah, nyampe di rumah, itu jemuran sudah kering semua. Kemana airnya? Menguap berapa derajat? Kan gak 100. Coba. Ini yang diajarkan guru, kesadaran atau ketidaksadaran? Bayangkan, kita titipkan anak kita di sekolah yang modelnya kayak gitu, yang diajarkan ketidaksadaran. Pernah ngecek? Ini dibuka oleh saya pikirannya. Makanya nggak ada sekolah favorit. Sama, tergantung gurunya sadar atau tidak. Makanya sistem pendidikan itu bukan mengisi bejana yang kosong, tetapi mencahayakan siswa-siswa yang ada dalam kegelapan. Luar biasa ya. Wisuda aja mungkin kalian nggak sadar. Ketika dipindahkan benang dari kiri ke kanan, saya tanya, kenapa benang dipindahkan dari kiri ke kanan? Yang memindahkan nggak sadar, yang dipindahkan nggak sadar. Yang penting kan cuman begini, benangnya di sini kan foto-foto, udah saya wisuda. Ketika ditanya, kenapa benang dipindahkan dari kiri ke kanan? Tahu? Yang pada wisuda dulu. Nggak ngerti. Padahal itu sebenarnya simbolisasinya sangat dalam. Kalian kalau mengelilingi Ka'bah, ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Bumi mengelilingi matahari, ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Galaksi Bima Sakti mengelilingi pusatnya, ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Semua yang bersifat materi itu bergeraknya ke kiri. Elektron mengelilingi atom itu juga ke kiri. Jadi kiri itu lambang dari materi. Kiri itu lambang dari kesadaran materi, sedangkan kanan lambang dari kesadaran rohani. Harusnya dipindahkan dari kiri ke kanan tuh, semoga habis wisuda jadi sadar. Beruntung nih dapat penjelasan wisuda. Jadi ketika sekolah tidak sadar, kuliah tidak sadar, udah gitu wisuda pun tidak sadar. Karena nggak pernah ditanya kenapa dipindahkan dari kiri ke kanan. Maka di Quran kan ada kata-kata fa ashabul maimanati ma ashabul maimana.
Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dan golongan kiri, alangkah ruginya golongan kiri. Dan golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan. Keren banget. Harusnya habis wisuda jadi golongan kanan. Gitu apa tidak? Enggak. Semua waktu berlalu begitu saja. Dari upacara ke upacara tidak ada kesadaran baru. Karena apa? Gak mau mikir. Yuk, kita dijemput dari langit ke bumi. Oleh siapa? Oleh orang tua kita. Terus? Mau di bumi terus? Ya enggak dong. Harus mudik. Harus pulang dong ke tempat asal kita. Ketika pulang ke tempat asal, itu namanya taubat. Ini sudah salah kaprah, karena taubat itu katanya minta ampun. Harus minta ampun, karena Allah itu baru mengampuni kalau kita minta ampun. Terus di mana letaknya Allah Maha Pengampun? Allah itu di Quran mengatakan, bahkan kamu tidak minta ampun pun sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Gitu kok ayatnya. Dia menunjukkan dalam Al-Quran kemaha pengampunannya. Makanya taubat itu artinya bukan minta ampun. Taubat itu artinya kembali. Dari kata taba yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali. Mau saja kembali sekarang? Yo, kalian aslinya makhluk apa? Makhluk langit, makhluk rohani, makhluk cahaya, makhluk akhirat, makhluk yang sangat luar biasa, tinggi peradabannya. Datang ke dunia, malah main becek-becekan. Jadi makhluk yang rendah, karena direndahkan oleh diri kita sendiri. Di sini main gelap-gelapan. Gitu apa tidak? Mau terus begitu? Mumpung masih hidup, yuk kita sekarang taubat. Kembali, sadar. Oh, saya ini adalah makhluk cahaya. Saya datang ke semesta karena ibu bapa saya berpelukan. Betul? Betul apa tidak? Kalian hasil pelukan atau hasil pukul-pukulan? Kalau ibu bapak kita pukul-pukulan nggak jadi. Karena ibu bapak kita berpelukan. Kenapa berpelukan? Karena Tuhan menyampaikan cinta kasih. Jadi sebetulnya kalian itu sebetulnya adalah produk cinta, bukan produk kebencian. Jadi lucu kalau manusia saling bunuh, marah-marahan, pukul-pukulan, musuh-musuhan. Itu aja udah nggak sadar kalau dia itu hasil pelukan. Itu aja nggak sadar. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, nggak mungkin deh kita saling benci. Nggak mungkin. Itulah pelajaran tauhid yang nyata dalam hidup. Paham? Kenapa saya ini hari ini kok energinya besar sekali ya? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Lanjut. Nah, setelah dijemput dari langit ke bumi, yuk sekarang jangan nunggu mati, jangan dulu mati, jangan nunggu mati. Kembalikan dirimu sekarang jadi makhluk langit lagi. Yang menjemput dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Tapi yang mengembalikan kita dari bumi ke langit adalah guru-guru kesadaran kita. Disitulah di Quran dikatakan, mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan pernah bertemu dengan walian.
mursidan. Wali itu artinya pemimpin, mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya guru-guru yang cerdas disebut mursid. Makanya ada istilah guru mursid. Itu bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa mengajarkan kita supaya cerdas. Jadi seorang guru itu bukan mengajarkan supaya seluruh siswanya taat kepada dia walaupun gak ngerti, bukan begitu. Seorang guru yang asli itu membuka seluruh potensi kecerdasan muridnya. Bahkan bisa jadi muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu namanya guru yang asli. Makanya guru yang asli tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Jadi kalau ada guru yang masih takut tersaingi muridnya, masih takut kehilangan muridnya, wah, itu tidak layak disebut guru. Berarti dia masih terikat kepada status dirinya. Kalau masih terikat itu namanya masih baperan. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Seorang guru yang sejati tidak pernah mencari murid. Seorang guru yang sejati juga tidak pernah takut kehilangan murid. Mau belajar silakan untuk kamu. Tidak belajar juga silakan buat kamu. Betul apa tidak? Nggak ada urusan. Udah bebas dari kemelekatan yang begitu. Lanjut. Oke. Jadi sekarang ini kita ada di mana? Di bumi. Awas, bukan ada di bumi secara syar'i, bukan begitu. Kita berada di kesadaran rendah. Yuk kita sadari, kita angkat kesadaran kita ke kesadaran tinggi lagi. Supaya kita kembali kepada jati diri kita. Di kehidupan yang sekarang, tidak usah nunggu mati. Itu yang disebut dengan belajar mati selagi hidup. Paham sampai sini? Oke. Kalau gitu kita sudah kenal sekarang dua orang tua ya. Satu orang tua lahir, yang kedua orang tua batin. Nah, saat kita bertemu orang tua batin kita, saat dimana kita bisa bertransformasi dari alam rendah menuju alam tinggi, dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi, sampai puncaknya kesadaran yang namanya Sidra Al-Muntaha. Di situ kita akan menemukan alasan mengapa saya terlahir ke sini. Sekarang belum ketemu alasannya. Akibatnya apa? Hidup kita terseok-seok. Jadi dua ya. Satu, hari ketika kita lahir ada dua ya. Satu, lahir secara jasmani, yang kedua lahir secara rohani. Makanya buru-buru kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Lahir, bahasa Ibraninya Natal. Bahasa Arabnya Mulud. Jadi Natal dan Mulud itu sebetulnya istilah yang sama. Cuman kita menggunakannya berbeda. Karena kita tidak pernah berpikir. Makanya maaf. Sahabat-sahabat kita yang merayakan Natal. Kan dirayakan Natal dengan pohon Natal. Lihat pohon Natal. Banyak apanya? Banyak lampunya. Lampu lambang dari apa? Lambang dari cahaya. Berarti Natal itu adalah simbolik. Kalau mereka sudah kembali kepada jati diri sebagai makhluk cahaya. Karena kita yang diurus di sini adalah, mohon maaf, ketidaksukaan, kebencian. Kita tidak mau tahu simbolik apa sih. Bahkan ketika ada orang lain membawa pohon Natal, takut. Padahal itu kan pohon bagus, banyak lampunya. Betul? Bahkan puncaknya pohon Natal bulan bintang.
Sama dengan bulan bintang yang ada di menara masjid. Makanya menara masjid puncaknya bulan bintang. Artinya apa? Puncaknya masjid itu bertemu bulan bintang. Itu yang dikatakan di surat Al-An'am. Ketika Ibrahim melakukan pencarian Tuhan, yang pertama beliau ketemu bintang, setelah itu bertemu bulan, setelah itu belum matahari. Setelah ketemu matahari, beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Setelah ketemu matahari, aku terbebas dari syirik. Keren nggak? Kira-kira bintang, bulan, dan matahari yang itu? Bukan, itu mati leleti ke Ibrahim sudah lihat. Itu perjalanan spiritual. Melihatnya bukan di langit yang itu, di langit yang terdekat. Maka Allah katakan di Quran, lihatlah langit terdekatmu. Di situ kau akan menyaksikan pusat semesta yang ada dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayanahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang bisa menyaksikan kebesaranku pada dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sudah lihat itu belum? Belum. Kasihan deh Allah. Umur udah kayak gini. Gimana kontar sore pada mati? Poek. Di Quran dikatakan jelas, falaula idza balagadil hukum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harus melihat. Melihat jelas tidak mungkin dalam kegelapan. Setuju dengan saya? Syarat melihat harus ada cahaya. Kenapa kalian bisa melihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa saling lihat. Wa antum hina idin tangdurun, saat itu kamu harus melihat. Wa nahnu aqrab ilai minkum, aku amat dekat kepadamu. Walakin la tubsirun, tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Poek. Tidak ketemu bintang, tidak ketemu bulan, tidak ketemu matahari. Pada di Quran dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengen nangis saya. Jadi matahari ada dua, ada matahari jasmani, ada matahari rohani. Temukan dua-duanya supaya proses fotosintesa kita itu bukan hanya jasmani saja, tetapi ruhani kita mengalami proses fotosintesa. Makanya ketika jasmani dengan ruhani sama-sama tumbuhnya, lihat orang yang seperti itu di usia tua, hidupnya penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Muda susah, pertengahan usia juga susah, tua tambah susah. Dunia sudah meninggalkan kita, betul? Jabatan tidak punya kita lagi, duit geus ngajarauhan, betul apa tidak? Rohaninya miskin, jiwanya merana. Duh, tua semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Iya. Udah yang paling gampang tuh kan bikin hiburan. Kita mau orang beriman, bagiannya bukan di sini. Kita mau bagiannya nanti. Oh, supaya hiburan, mete stres ting. Di dunia we geus balangsak, komo di akhirat. Bagian kita itu di sini dan di sana. Wa batagi fi ma takallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian kita dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah, rohaninya. Itu yang bener ngaji. Gak boleh. Udah ngaji spiritual, ongkos aja nggak punya.
Katanya Tuhannya maha kaya. Terus Tuhanmu kemana? Duit aja lu kagak punya. Betul apa tidak? Ada yang salah itu. Ada yang salah. Ada yang salah. Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Allah menyediakan waktu yang sama 24 jam buat semua orang. Allah menyediakan kecerdasan yang sama buat semua orang. Kalau kamu berbeda dengan yang lain, ada yang salah dengan hidupmu. Bukan soal takdir. Jangan percaya kalau Allah yang ngatur rezeki. Si A 1 miliar, si B 2 miliar, si C 1 triliun, begitu? Mau punya Allah model kayak gitu? Allah maha adil, tidak pernah begitu. Yang membedakan rezekimu adalah karyamu. Yang membedakan rezekimu adalah usahamu, ikhtiarmu, cara berpikirmu. Maka merubah nasib, ubah spiritualmu. Nanti ada bab khusus merubah nasib. Akan cukup waktunya. Merah robah nasib teh tong kitu wae. Hayo hoe kieu. Rek iraha tuh maneh kieu. Kieu wae. Terus aja jadi mustahik. Turbah-robah tiap lebaran teh si eta mah. Jadi muzaki atuh sekali-kali. Karena ini pikirannya sudah salah. Menempatkan diri pada tempat yang tidak pantas, tidak dipantaskan oleh dirinya. Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Makanya rubah nasib, rubah spiritualmu. Bahkan sekarang dunia holistik pun sudah mengatakan, ingin hidup sehat, rubah jiwamu. Karena tubuh yang sakit 50% akibat kontribusi dari jiwa yang kotor. Maaf, orang ngomong spiritual ini, lempang ge ripuh digusur. Ada masalah dengan spiritualnya. Karena orang yang kotor jiwanya, pasti tubuhnya juga katempuhan buntut maung. Bahasa Inggris 6. Kalau jiwa kotor, mental juga jadi amburadul. Cara berpikirnya nggak bener. Kalau berpikirnya udah nggak bener, 25% kontribusi terhadap tubuh sakit. Jadi kalau jiwa sudah kotor, pikiran nggak karu-karuan, sudah 75% tubuhnya banyak penyakit. Cara rangkel, siram ge asup kanu awak. Iya. Makanya kalau ke rumah pada takut kalau dites sama saya. Saya tes treadmill 6 menit aja tuh. Saya 30 menit treadmill 7 kilo setiap hari. Larinya 7 kilo. Setiap pagi saya lari 7 kilo. Ya, nanti ada bab khusus hidup sehat. Ini bab ini belum selesai. Lanjutkan dulu. Lanjut dulu. Jadi ada 2 hari kan? Betul? Ada 2 hari. Baik, kita lanjutkan. Oh, tadi yang ke-7 belum ya? Jadi jangan menyesali keadaan, jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak, ya toh? Ya. Jangan mudah marah, mudah tersinggung, baperan, awas, itu sumber penyakit. Saeutik nyeri hati. Salah sorangan nyeri hati telin salah batur. Nah dia subuhan kanu hati kumaneh. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan hidup dengan pembanding. Yang ketujuh, jangan menganggur. Ih, cari cingwai. Lola sinetron. Jangan menganggur. Makanya jangan pensiun. Ya. Jangan pensiun. Udah diniatan, pensiun teh engke marek sarewe terus, lieur sarewe teh. Jangan menganggur ya, jangan menganggur. Ya, harus selalu energetik. Maka saya bilang hidup sehat itu 10, hati selalu gembira, istirahat yang cukup, istirahatnya pikiran. Diet yang seimbang, makan sesuai golongan darah mulai sekarang.
Udara yang bersih. Ya, mulai sekarang hidup sehat, udaranya bersih. Di rumah kalau bisa bikin suasana supaya udaranya bersih, banyakkan tanaman. Pengendalian diri penting. P. Sehat. S-nya apa? Sinar matahari yang cukup, jasmani dan rohani. E. Energetik, hidup penuh dengan semangat. Begitu. Lah lulus. Ngaji tunduh. E. Energetik. H. Hubungan sosial yang bagus. Satu musuh terlalu banyak untuk kehidupan ini. 1000 kawan terlalu sedikit. Banyak silaturahim. Hubungan sosial yang bagus, jangan banyak musuh. A. Air putih yang banyak, sejam sekali minum. T. Tuhan yang utama. Kalau sudah ketemu yang 10 itu keren hidup. Praktek hidup itu bukan teori. Jangan banyak teori. Baik, sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi aslinya kita makhluk cahaya. Setuju? Sekarang kembalikan kita kepada jati diri kita sebagai makhluk cahaya. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini sekarang. Karena Allah mengatakan, man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang poek di dunia, poek di akhirat. Cing sanu caang di dunia, caang di akhirat. Caangan di dunia ayeuna, ame caang di akhirat. Di ayeuna caangan. Paham maksud saya? Itu Quran. Ya? Jadi hidup dengan kehidupan itu beda. Hidup itu tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kehidupan. Ketika sang hidup melinggi di sini, ketika sang hidup melinggi di sini tadi ditiupkan ruhku ke sini, maka hukum alamnya karena hidup itu abadi, sedangkan kehidupan tidak abadi, otomatis tubuh fisik ini akan mengalami ketidaksinkronan dengan hidup. Oleh karena itu maka tubuh ini terkena oleh hukum duniawi, pada akhirnya akan tidak layak pakai, maka tubuh ini harus didaur ulang. Kemana tubuh ini ketika sudah tidak melinggih lagi sang hidup kepada kita? Dikubur, tetap menyatu dengan tanah. Rag-rag di gunung tetap menyatu dengan tanah. Palit di wahangan tetap menyatu dengan tanah. Titelem di laut lebaran tetap menyatu dengan tanah. Semua akan menyatu dengan tanah. Ketika menyatu dengan tanah, sistem alami ini sudah punya mekanisme sendiri untuk mengurai unsur-unsur yang ada tubuh menjadi unsur-unsur alam. Yang magnesium, yang aluminium, yang ferum, yang hidrogen, semua atom-atom dalam tubuh kita akan diurai oleh bakteri alam, kemudian menyatu ke dalam alam. Setelah kembali menjadi mineral-mineral bumi, kemudian manusia menanam jengkol, menanam pete, menanam singkong, menanam kangkung, menanam genyer, menanam rambutan. Semua itu mengambil unsur-unsur yang dari tanah. Kemana itu larinya? Dimakan sama manusia. Dimakan laki-laki jadi saripati, namanya sperma. Dimakan sama perempuan jadi saripati, namanya sel telur. Atas nama cinta berpelukan, jadi lagi pertemuan sel sperma dengan sel telur, jadi jelema deui. Lahir, tumbuh, dewasa, mati lagi, kubur lagi, diurai lagi oleh bumi, dibawa oleh tanaman, begitu seterusnya. Jadi dua-duanya jadinya abadi. Jadi kehidupan pun akhirnya abadi, karena kehidupan menyesuaikan diri dengan hidup. Jadi siklus alam ini
bukan soal keyakinan. Ini sudah menjadi sains. Terserah apa namanya. Yang jelas siklus itu ada. Karena jiwa itu ya perlu kendaraan. Ketika kendaraannya mogok, maka kendaraan ini harus didaur ulang supaya jiwa nanti akan datang lagi meneruskan perjalanan hidup. Oleh karena itu, kita ini di dunia bukan hanya sekali ini saja. Mungkin sudah ribuan, bahkan jutaan kali kita datang ke sini. Oleh karena itu, setiap kali kita datang ke sini, kita sudah membawa data yang tersimpan dalam sel tubuh kita. Dalam sel tubuh kita ada yang namanya DNA. DNA tempat menyimpan data. Satu DNA menyimpan 3 miliar data dari kehidupan yang lalu. Jadi Bapak Ibu datang ke semesta ini sudah bawa data. Itu yang disebut dengan suratan takdir. Bukan Allah yang menciptakan takdir, tetapi data kita sendiri yang dibawa ke sini. Hari ini kita ada yang nyubit, sudah sadar. Dulu mungkin kita pernah menyubit dia, dihidupkan yang dulu. Itu proses pelunasan. Kalau seperti itu sudut pandangnya, berarti kita sudah menemukan alasan kenapa kita lahir ke sini. Makanya 3 alasan yang menyebabkan kita lahir ke sini. 1, karena ada utang yang harus kita bayar. Yang kedua, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang ketiga, ada pekerjaan di masa lalu yang belum tuntas dan dituntaskan di kehidupan yang sekarang. Gitu. Tetangga saya kok ya berlimpah ya rezekinya. Mudah sekali, halal lagi, banyak lagi, hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Sederhana memahaminya, bukan takdir. Itu suratan data dia. Karena apa? Di kehidupan yang dulu dia kerjanya berbagi, dan dia tahu ketika dia berbagi tidak memberi siapapun, dia memberi untuk dirinya sendiri. Di kehidupan yang akan datang dia akan mengambil semua yang dia berikan. Jadi kehidupannya dari waktu ke waktu semakin bagus. Itu namanya surga. Makanya surga di Quran, tempat di mana kamu masih bernapas, tempat di mana langit dan bumi masih ada. Itu di Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Ini nggak saya bahas karena di kajian-kajian saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka, semua terserah kita. Paham? Paham sampai sini? Oke. Saya coba bahasakan dalam bahasa yang gampang dimengerti. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Jadi ada siklus jiwa, siklus hidup, ada siklus kehidupan. Contoh, air akan berkurang nggak di bumi ini? Air akan berkurang nggak di bumi ini? Tidak. Jumlah air, jumlah molekul air di bumi ini tidak pernah berubah. Karena tidak ada satu molekul pun yang akan bisa lari ke planet lain. Karena di bumi ini ada namanya atmosfer. Ada namanya troposfer. Ada banyak lapisan-lapisan yang harus ditembus. Paling air cuma naik ke atas, setelah ke atas pun turun lagi jadi hujan. Jadi sekarang ini kan kalau pagi panas terik, sore hujan. Terima hujan itu akibat panas. Karena panas terik, maka proses penguapan air banyak. Sehingga kabut di atas banyak, turun jadi hujan. Jadi hujan itu hanya lanjutan dari panas. Panas dan hujan tidak pernah berduel, tetapi berduet. Paham? Paham? Makanya hidup itu jangan banyak duel, tapi banyak duet. Gelap dan terang itu jangan diduelkan, diduetkan. Hasil dan gagal jangan diduelkan, diduetkan. Karena apa?
Karena gagal itu hanya sebuah proses di mana kita akan berhasil. Betul nggak? Yang menghasilkan rumah kita bagus kan berantakan. Setuju? Atau belum mengerti? Yang menyebabkan rumah kita bagus berantakan kan? Setuju apa tidak? Nah, kalau setuju nggak akan saya bahas.